Halo, kembali lagi di podcast Ruang Bicara, di mana suara menemukan makna. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam perbincangan yang informatif pastinya. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah isu yang masih menjadi persoalan serius, yaitu kekerasan berbasis gender. Terkait ini, media berbasis gender Bincang Perempuan menginisiasi penulisan buku 2 dekade Gerakan Perempuan Melawan Kekerasan Berbasis Gender di Bengkulu. Saat ini sudah bergabung bersama kita jurnalis Bengkulu sekaligus founder Bincang Perempuan, Mbak Betty Herlina. Halo Mbak, apa kabar? Halo Caca, Alhamdulillah kabarku baik hari ini dan semangat Oh, sekali bersama Caca. Oke, ini first time kita ngobrol di podcast Ruang Bicara Kompas TV ya, Mbak. Yep, benar, ini pertama Oke, sekali. oke, Mbak Betty, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbincang bersama hari ini. Eh, kita awal mau tahu nih lebih dalam soal proses penulisan buku tadi, apa sih yang melatar belakangi Mbak Betty sendiri terkait buku penulisan penulisan buku 2 dekade Gerakan Perempuan Melawan Kekerasan Berbasis Gender ini. Boleh Mbak Betty? Oke, terima kasih sebelumnya Caca. Jadi Bincang Perempuan kita menginisiasi ya untuk mendokumentasikan 2 dekade gerakan perempuan melawan kekerasan berbasis gender di Bengkulu. Nah, kenapa ini menjadi apa salah satu hal yang harus kita buat ya karena penting untuk kita mendokumentasikan apa yang terjadi di Bengkulu karena di Bengkulu ini kan kita sempat mengalami beberapa kasus yang cukup besar dan menarik perhatian publik ya bahkan sampai ke nasional sampai teman-teman di luar Bengkulu berbondong-bondong datang ke Bengkulu kasus Yuyun itu kan masih terekam ya sama kita ya. Tapi kita tidak pernah mendokumentasikan segala bentuk-bentuk kekerasan domestik atau seksual atau praktek perkawinan anak sampai dengan kekerasan berbasis gender online itu tidak pernah kita dokumentasikan dalam satu paper yang bisa diakses oleh semua pihak. Belum lagi gerakan, aku mencermati ya dengan 17 tahun karir aku sebagai jurnalis dan 5 tahun terakhir aku fokus dengan isu gender, ternyata di Bengkulu itu masih ada apa gap gitu, bisa dibilang sekat-sekat gitu, sekat antara aktivis perempuan baik itu yang sifatnya mereka entah dari NGO lingkungan kah atau mungkin mereka memang NGO yang memang fokus pada isu perempuan. Padahal semuanya tuh bergerak untuk satu hal bagaimana melawan kekerasan berbasis gender di Bengkulu. Nah, itu yang pengen kita satukan. Nah, sehingga nanti publik akan bisa ini ya, bisa melihat secara utuh seperti apa sih perjuangan perempuan politik feminis di Bengkulu ini, kapan itu dimulai dan apa yang sudah mereka lakukan dan bagaimana hasilnya itu yang ingin kita kita dokumentasikan. Harapannya ini bisa menjadi satu ini ya, satu bahan yang bisa menjadi pegangan utuh untuk semua pihak gitu. Jadi ke depan gerakan-gerakan perempuannya akan jauh lebih terstruktur dan jelas hasilnya itu seperti apa nanti. Begitu, Caca. Oke. Mungkin kan sebagian besar masih menganggap isu kekerasan gender ini sebagai isu perempuan saja, Mbak. Mungkin Mbak Betty bisa jelaskan ke pemirsa di rumah dan masyarakat Bengkulu yang masih belum banyak memahami apa sih yang dimaksud dengan kekerasan gender ini. Gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong soal gender, itu kita berarti membicarakan soal ketimpangan ya, ketimpangan Oke. ketidakadilan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki itu juga sebenarnya dalam beberapa hal mereka juga menjadi korban. Karena kalau kita ngomong soal gender, itu berarti kita tidak hanya ngomong soal, bukan bicara soal jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin itu jelas seks, kondisi biologis ketika lahir laki-laki dan perempuan itu aku hanya bicara laki-laki dan perempuan ya, bukan berarti aku mengabaikan gender yang lain, tapi dalam ini aku hanya bicara soal laki-laki dan perempuan. Sementara kalau gender itu lebih kepada norma, norma sosial, bagaimana yang dilekatkan, harapan sosial yang dilekatkan oleh masyarakat kita
kultur sosial kita terhadap laki-laki dan perempuan. Contohnya, perempuan eh, harus di rumah saja gitu. Perempuan tugasnya mengerjakan pekerjaan domestik, memasak. Sementara kan ada laki-laki yang dia suka memasak gitu. Laki-laki yang dia chef gitu, nah berprofesi sebagai chef. Nah, di kultur masyarakat kita, ketika kesadaran gender itu belum ada, dia akan menganggap ngapain sih laki-laki memasak gitu. Terus laki-laki kan suka dibilang tidak boleh menangis gitu. Padahal mereka juga manusia loh, dan mereka bisa untuk tidak masak untuk menangis gitu. Jadi apa gender itu bukan, ketika bicara gender kita tidak membicarakan jenis kelamin, karena gender itu bukan kodrat biologis, tapi konstruksi sosial. Masalahnya itu akan muncul ketika konstruksi ini tuh tidak adil. Jadi perempuan dibatasi aksesnya, laki-laki juga merasa terkekang, laki-laki tidak boleh menangis gitu kan, laki-laki harus kuat gitu. Terus laki-laki tugasnya mencari nafkah gitu. Itu memberi apa sebagai kepala rumah tangga dia harus menafkahi istrinya. Padahal kan ada loh laki-laki yang dia menjadi bapak rumah tangga dan istrinya yang mencari Kerja. nafkah, bekerja di luar. Iya. Nah, makanya ketika kita bicara soal gender ini, kita jadinya membicarakan ketidakadilan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, dan itu masyarakat kita yang membentuknya. Oke, kemudian dari pengalaman Mbak Betty sendiri sebagai jurnalis perempuan mendampingi atau melihat kasus kekerasan gender ini, apakah ada cerita korban yang paling membekas dan membuat Mbak Betty sendiri semakin yakin bahwa gerakan ini sangat penting untuk terus diperjuangkan, dan apakah ada catatan ataupun isu gender yang ditemui di Bengkulu? Oke, kalau sepanjang karir aku sebagai jurnalis, aku jujur ya, baru punya perspektif gender itu 10 tahun setelah aku menjadi jurnalis. Jadi itu tuh tidak gampang untuk punya perspektif itu. Dan sampai sekarang pun aku masih belajar, karena memang tidak ada newsroom yang memfasilitasi kita untuk ini harus ada perspektif gendernya nih. Enggak, dulu-dulu tuh enggak. Tapi sekarang semakin ke sini, semakin masyarakat kita tuh sadar, melek, dan membicarakan ini, aku mulai melihat bahwa di beberapa newsroom yang ada di Indonesia, mereka mulai menerapkan ini harus ada perspektif gendernya nih. Bahkan di Dewan Pers sendiri mereka mengeluarkan SOP ya, pemberitaan pedoman pemberitaan ramah anak dan perempuan gitu kan. Itu kan suatu upaya untuk menancapkan perspektif gender di newsroom masing-masing. Nah, kalau untuk di konteks Bengkulu, aku tuh ngelihat banyak sekali ya persoalan isu gender yang muncul. Contohnya saja dalam kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kekerasan seksual, pernikahan anak. Nah, yang paling sangat membekas buat aku dari setiap korban itu, mereka tuh dapat stigma. Misalnya nih, ketika dia menjadi korban kekerasan seksual, maka publik akan menganggap eh, kenapa sih tidak serius melapor ke polisi gitu. Terus kenapa kamu tidak melawan? Ini kan sudah terjadi berulang kali. Ah, itu juga loh yang pernah aku ada di pikiran aku waktu itu, aku pernah ngeliput kasus perselingkuhan dan aku tuh menyalahkan perempuannya. Padahal perselingkuhan itu kan bisa terjadi bukan karena perempuan saja, tapi karena ada laki-lakinya kan. Laki-laki kan selalu mengklaim bahwa mereka makhluk yang paling rasional. Artinya mereka selalu mengambil keputusan terbaik. Jadi nggak mungkin dia akan selingkuh. Jadi selalu aku menyalahkan perempuan pada saat itu. Dan itu tuh juga menjadi salah satu titik balik aku ya, bahwa tidak bisa namanya perselingkuhan itu bisa terjadi karena laki-laki dan perempuan, karena laki-laki bukan bukan tumbler yang bisa dipindah-pindah ke untuk kepemilikan, bukan kotak, bukan box gitu kan. Nah, kemudian dari stigma-stigma itu ya yang akhirnya membuat aku tuh jadi belajar, dan stigma-stigma ini masih terus terjadi. Bahkan terbaru kita tuh bikin liputan kekerasan seksual, korbannya mahasiswa gitu. Nanti kalau dilaporin ke polisi, terus bapaknya yang ngasih makan siapa? Bapaknya kan otomatis harus masuk penjara kan? Atau pamannya harus akan masuk penjara? Atau kakeknya kah? Atau siapakah gitu yang kerabat dekatnya itu akan masuk ke dalam sel? Dan ini akan berakibat dengan aib buat keluarga gitu. Nah, itu masih aku jumpain ya di Bengkulu, di beberapa wilayah dan di Bengkulu. Tapi ada juga satu dua
eh, tahun lalu aku sempat meliput ya kasus di salah satu kabupaten di Bengkulu, dan itu pelakunya tuh merupakan bapak kandung. Kondisi mereka tuh secara ekonomi amat sangat memprihatinkan, tapi bapaknya melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya sampai kepada tahap pemerkosaan ya. Jadi pemerkosaan, dan untungnya ibunya tuh memiliki kesadaran untuk memilih untuk melaporkan karena dia berpikir kalau misalnya aku tidak laporkan ini, maka anakku yang kedua dan ketiga kebetulan perempuan juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi korban serupa gitu. Nah, ini kekerasan kekerasan dalam rumah tangga, yang kekerasan seksual ya, yang pemaksaan hubungan seksual antara bapak dan anak ini masih masih atau kerabat dekat itu masih sangat terjadi, dan bisa dibilang ya, aku mau bilang marak nanti jadinya nggak enak ya, bukannya bermaksud menutupi kasus, tapi ya sebenarnya sedih dengan angka yang meningkat, tapi mau nggak mau ya, ya inilah kondisinya. Makanya sangat sangat ini ya, sangat sangat penting sekali untuk kita ketika kekerasan ini terjadi, kita harus memberikan ruang sistem apa support system pada korban, baik kerabat dekatnya, untuk bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi gitu, dan ya harus berani buat speak up, termasuk masyarakat di sekitar rumah itu harus bisa memberikan dukungan, jangan malah jadi memberikan perundungan nih gara-gara lapor polisi nih bapaknya masuk penjara nih, terus kalian tahu sendiri kan mau makan gimana, nggak ada nih keluarga mau bantu ya, itu yang masih terjadi di masyarakat kita. Oke, padahal ya Mbak, yang kita kita ketahui lingkungan rumah itu menjadi tempat lingkungan yang paling aman yang kita tahu ya Mbak ya. Terus juga Harusnya iya, rumah menjadi iya. ruang aman. Mm-mm. Terus setelah menjalani sebagai founder ini, Mbak Betty, apa sih dampak yang mereka rasakan sebagai korban itu, Mbak? Biasanya ya kalau korban korban kekerasan seksual, apakah itu yang terjadi di ruang digital maupun Mm. di terjadi secara fisikis ya, itu mereka akan mengalami trauma, dan traumanya tuh tidak bisa dihapus satu atau 2 hari, itu sifatnya bisa trauma panjang. Apalagi kalau misalnya kekerasannya itu terjadi di ruang digital. Sekarang kan marak nih kekerasan yang terjadi di ruang digital ya, ketika influencer atau mungkin dia jualan live gitu, itu biasanya audiens yang nonton dia tuh suka mulai melakukan ini ya, eh, doxing, kemudian melakukan pelecehan secara verbal, jangan bikin komentar yang komentar yang tidak pada tempatnya, mungkin komentar yang menyoroti apa fisik perempuan tersebut, atau mungkin dia dikasih komentar-komentar yang bikin kita tidak nyaman di ruang digital. Nah, itu biasanya masalahnya akan menjadi lebih rumit ya, karena yang namanya jejak digital itu kan susah sekali untuk dihapus gitu kan. Sesuatu yang ya kita proses bisa sih dihapus, tapi tentunya butuh proses. Untuk di Indonesia sendiri aku lupa, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan ketika kita minta ke platform untuk di take down, ketika beredar video yang sifatnya eh, bikin apa membuat malu seseorang gitu, itu kita butuh waktu 1 sampai 2 bulan kalau aku tidak salah ya, mungkin bisa lebih cepat lagi gitu. Nah, itu kan sesuatu yang amat sangat susah untuk dihapus jadinya, ketika seseorang menjadi target dari misoginis ya, target dari kekerasan yang sifatnya itu sangat personal di ruang digital, itu dampaknya bisa akan sangat lama. Makanya kita membutuhkan dukungan dari keluarga, dan termasuk sistem hukum ya, sistem hukum di Indonesia tuh harus lebih lebih kuat lagi gitu, supaya pelaku-pelaku yang melakukan hal ini bisa diproses dengan cepat, termasuk korban. Korban jadi punya punya ruang untuk pemulihan, karena dia akan kehilangan rasa percaya dirinya ketika foto dia beredar, doxing yang dia alamin gitu kan, atau dia bakal menarik diri dari ruang publik karena walaupun sudah ada klarifikasi, oh dia, oh ini fotonya nih di doxing nih gitu, fotonya dimanipulasi nih, ini kontennya konten manipulasi, tapi tetap dia akan merasa tidak percaya diri ketika dia berada di ruang publik. Nah, Paling dalam tidak, kasus kekerasan, ya,
dalam kasus kekerasan digital berbasis gender itu yang paling kita iniin ya jejak digital itu tadi. Oke, paling tidak dengan adanya pelaporan tadi ya Mbak, mungkin si pelaku ada efek jerahnya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang mereka buat gitu ya Mbak. Ya, paling tidak Oke, seperti itu. Hanya saja masalahnya kadang kita karena kita ada bias dan stigma tadi, orang cenderung apa ya? Jadi kayak memaklumi gitu kan. iya. Ini kan pelakunya berlatar belakang ini gitu kan. Terus Hmm. pelakunya begini-begini gitu. Nah, itu yang stigma itu sih yang jadi kita tuh jadi semakin berat dan sulit karena ada relasi apalagi kalau misalnya dia pejabat publik ya, ada Hmm. relasi-relasi kepentingan di situ. Iya. Oke, kita berbicara soal sistem nih Mbak. Kan bagaimana eh, dari Mbak Betty sendiri melihat peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dalam isu gender ini. Sudah tepatkah kebijakan dan aturan pemerintah ini, Mbak, menurut Mbak Betty? Kita sangat apresiasi ya ketika Undang-Undang TPKS itu disahkan gitu setelah menunggu bertahun-tahun artinya akhirnya kita punya Undang-Undang TPKS. Dari perempuan dengan sesuatu yang kalimat yang amat sangat tidak mengenakan ya, pelecehan gitu ya. Nah, Hmm. itu hal-hal yang seperti itu marak terjadi di media sosial. Mungkin teman-teman bisa bisa googling sendiri apa sorry bukan googling scrolling gitu ini malum ya generasi milenial jadi kita taunya googling gitu kan itu teman-teman bisa lihat nih di beberapa medsos influencer itu ataupun perempuan-perempuan yang dia berjualan secara online ataupun mungkin laki-laki itu biasanya ada tuh komen-komen yang amat sangat tidak mengenakan yang sifatnya membuat kita tuh tidak nyaman itu kan sudah salah satu bentuk pelecehan secara verbal ya. Nah, ini yang penegakannya itu harus lebih dimaksimalkan lagi karena ruang-ruang ini ruang-ruang yang sangat apa ya kayak hutan gitu ya terlalu ini ya liar gitu kan jadi penegakan penegakan penegakannya ini yang harus penegakan hukumnya ini yang harus lebih dimaksimalkan karena ruang ruang digital itu membuat kekerasan itu menjadi sangat cepat menyebar dan sulit untuk dikendalikan. Kalau misalnya ketika korban dia mengalami kekerasan seksual ataupun apapun itu kekerasan yang dia alami, dia up di media sosial, ini akan banyak yang langsung yang repost-repost. Pun ketika dia menjadi korban dengan fotonya yang diubah atau video yang direkayasa, apalagi sekarang udah ada AI ya, itu gampang banget tuh orang mau bikin konten-konten. Contohnya saja kayak kasus Grok kan, untungnya pemerintah kita tuh langsung garcep dan Grok akhirnya di ini ya di diblokir di Indonesia. Itu cepat sekali menyebarnya dan ketika itu sudah menyebar, siapa yang bisa kita nggak bisa take down satu konten itu dalam sehari dua hari itu kita butuh proses yang panjang. Pun ketika dia sudah di take down, orang kan akan nyimpan yang orang udah screenshot dan segala macam itu. Nah, itu yang susah sekali untuk dikendalikan. Oke, tapi Mbak Betty kan yang kita ketahui bahwasanya kalau kita nge-share atau apa, nge-repost nge-repost si A mendapat pelecehan ini kan kita kan sering ada juga orang yang mendapat ancaman seperti itu, Mbak. Itu gimana menurut Mbak Betty? Ya, dia dilaporkan balik kan dengan undang-undang Oke. ITE tadi gitu kan, Hmm. dengan tuduhan fitnah dan segala macam. Nah, Hmm. ini yang masih menjadi permasalahan di masyarakat kita gitu. Hmm. Ketika dia menjadi korban, dia up di media sosial, terus dia akhirnya dilaporkan balik dengan tuduhan fitnah. Ini yang masih menjadi eh, persoalan polemik dari undang-undang yang kita miliki saat ini. Tapi aku tuh bersyukurnya ya, masyarakat kita tuh netizen kita tuh ini bener loh ketika dia sudah di medsos beneran nih no viral no justice gitu itu Oke. yang aku close banget sama netizen di Indonesia. Ini juga banyak kalau udah viral baru nih naik nih berita nih viral, naik berita baru. Semuanya ikut serta ya, Mbak gitu. Iya, no viral no justice gitu. Oke.
Mbak, tadi kan kita udah bahas media sosial, nge-share apa segala macam dan bentuk dampak. Oke. Yang pertama, kita sebagai masyarakat ya, yang pertama harus kita lakukan ketika kita melihat ada korban yang mengalami kasus kekerasan, apapun itu bentuknya, kita tidak menyalahkan dia. Kita eh, aware dulu, peduli dulu ke dia, berempati dulu ke dia, terlepas dia bukan siapa-siapa kita. Jangan nunggu ketika dia keponakan, anak, saudara, baru kita bersimpati gitu. Kita simpatikan dulu, bersimpati dulu ke korban. Kita jangan menyalahkan dia dulu. Kemudian kita dorong dia untuk berani melapor, siapapun pelakunya. Kita dorong dia untuk berani speak up, kemudian cari bantuan. Karena ada banyak sekali lembaga layanan di Bengkulu yang memberikan pendampingan. Apakah itu sifatnya advokasi hukum atau mungkin rehabilitasi psikososial dia, itu layanan trauma, itu ada beberapa lembaga yang mendampingi. Jadi kita harus mendorong korban untuk melapor. Karena kalau dia tidak melapor, kekerasan tersebut akan berulang. Dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya dia saja yang menjadi korban, tapi ada pihak-pihak lain yang sudah menjadi korban lebih awal. Kemudian kita harus mengedukasi ya di rumah sebagai ibu, sebagai kakak, atau sebagai bapak, sebagai bibi, kita harus bisa mengedukasi keluarga kita. Kita harus bisa anak-anak ya, terutamanya ya anak-anak yang udah banyak terpapar informasi di media sosial, konten-konten yang tidak sehat. Nah, itu kita harus edukasi bahwa penting adanya relasi setara dan saling menghargai, menghormati antar sesama kita. Kita juga mulai kasih edukasi seks, itu bukan sesuatu yang tabu. Kita harus kasih tahu batasan mana yang boleh disentuh, mana yang tidak gitu. Terus kalau misalnya bahasa, termasuk bahasa-bahasanya ya, kadang kan orang tua suka membahasakan alat kelamin itu dengan bahasa yang bagi aku tuh tidak mengedukasi gitu. Setiap orang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman, saling menghargai dan bebas dari kekerasan. Terima kasih Mbak Betty sudah berbagi pandangan dan pengalaman hari ini. Oke, semoga kedepannya tidak ada lagi kekerasan gender atau pelecehan yang 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 merugikan perempuan dan laki-laki ya Mbak. Semua pihak. Oke, semua pihak gitu. Oke Mbak Betty, terima Terima kasih kasih Caca, banyak terima kasih sudah diundang. sudah ngobrol di podcast Ruang Bicara. Oke, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya dan mungkin ada topik-topik yang lebih menarik nantinya dan sampai jumpa.